Udah. Halo semuanya, kenalin kita dari kelompok 4. Empat. Jadi Jadi di sini kelompok kita akan membahas tugas Akdas. Berapa soal, guys? 5. Lima soal. Oke, langsung mulai aja ya. Ya, yang pertama ini Oke. kita bahas tentang metode pengukuran persediaan. Hmm. Di sini dia tuh disuruh buat eh, pakai FIFO atau first in first out sama average cost. Kita bahas dulu yang first in ya. Di sini first in-nya itu kenapa kok September 26 doang? Nah, jadi ini tuh semua kan di total 23, 45, 20, 44. Itu tuh ada 132. Nah, 132 ini dikurangi sama ini yang udah kejual. Nah, jadinya 11. Nah, kok bisa yang dipakai September 26? Soalnya 11 itu diambil yang dari September 26 ini. Jadi, Vivo itu barang yang pertama kali dijual itu diasumsikan adalah barang yang pertama kali dibeli. Dan persediaan akhir tersusun dari barang yang baru atau terakhir diterima. Nah, di sini ending inventory-nya jadinya eh, berapa ini? 11.550 dapatnya dari mana? Unitnya ada 11 dengan satu unitnya itu 1050 dikalikan jadi dikali hasil 11.550. Cost of goods available for sale-nya 13.500 210. Itu dari mana? Dari sini nih. Nih, dari taruh situ. Terus ending inventory-nya dari sini yang tadi 11.550 jadinya COGS-nya atau HPP-nya 123.660 dari atas ini dikurangi sama ini. Ya, paham ya? Ada yang mau Oke, tanya? paham-paham. Paham ya? Lanjut. Soal Hmm. nomor 2. Nah, sebelum ya, ini masih satu. Ini. Ini yang pakai average cost. Average cost itu apa? Metode ini itu biaya dari barang terjual dan persediaan adalah rata-rata dari biaya pembelian. Kalau ini, semua ini tuh dijumlahin, purchase-nya itu dijumlahin, totalnya kan 132. Terus dikaliin sama ini, hasilnya ini. Total cost-nya segini ya. Nah, di sini nih yang bedain. Ini tuh dibagi. Yang tadi itu pembagiannya. Rata-rata cost-nya itu persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih, terus dibagi unit persediaan awal plus unit pembelian ini. Hasilnya 100 ini. Terus nanti itu, ending inventory-nya itu dikaliin sama harga ini. Jadinya dapatnya segini. Terus cost of good available-nya itu segini. Ending inventory-nya segini. Terus nanti dikurangi toh hasilnya segini. Beda emang guys. Kalau misalnya pakai first in, COGS-nya itu bakal beda pakai first in sama first out sama average cost. Kenapa kok bisa gitu? Itu dibahas di soal nomor 2. Di 2 ini ditanya kan, kalau misalnya si COGS ini dikurangin ditambah sama ending inventory itu tuh hasilnya bakal jadi ini. Nah, nanti hasilnya walaupun pakai average cost sama first in sama first out itu hasilnya tetap sama 135.210. Jadi yang beda ini tuh cuman si COGS-nya. Kalau CGS-nya. misalnya pakai COGS itu dia lebih banyak yang di average cost. Tapi ending inventory-nya dia bakal lebih sedikit daripada first in first out. Udah Oke. soal Oke, selanjutnya. paham. Paham ya? Hmm. Soal selanjutnya apa ini? Nah, oh susah ini. Ikat aja ya. Aku nggak tahu caranya ntar. Jadi aku mau bahas soal yang kedua, itu diketahui kayak reported cost of goods sold as follow gitu.
awalnya tuh kolomnya cuma tiga, jadi kolom akunnya kayak yang beginning inventory, cost of good purchase, dan seterusnya. Terus kolom yang incorrect ini 2019 incorrect sama 2020 incorrect. Nah, di soal itu kan dikasih tahu kalau misalnya ada dua error kan. Yang di 2019 itu ending inventory-nya overstate 2000. Jadi kayak kelebihan 2000 gitu loh. Yang aku merah-merahin ini. Terus diketahui yang kedua itu di tahun 2020 ending inventory-nya itu understate. Jadi malah kurang 6.000. Jadi 35.000 ini salah, harusnya ditambah 6.000 gitu loh. Terus ini instruction-nya compute the correct cost of goods sold for each year. Jadi kita bikin tabel itu yang ada kolom korek itu tabel yang benar yang udah diperbaikin. Jadi kan tadi ending inventory yang 2019 tuh overstate 2000 ya. Jadi yang awalnya 30.000 itu jadi 28.000. Terus eh, ending inventory yang 2020 itu kan understate. Jadi yang awalnya 35.000 itu ditambah 6.000. Jadi hasilnya 41.000. Nah, hal ini tuh bakal mempengaruhi cost of goods sold atau COGS atau HPP-nya. Jadi kan rumus HPP itu eh, begini inventory ditambah cost of good purchase dikurang ending inventory. Jadi yang awalnya COGS-nya itu 140 itu di 2019 yang benar harusnya COGS-nya 142 karena 20.000 ditambah 150 kan 172. 170 terus 170 dikurangi 28 itu 142 jadi itu COGS yang benar. Terus di tahun 2020 itu kan COGS-nya 170 itu salah harusnya 162. 162 dapat dari mana? Itu dapat dari beginning inventory-nya 28.000 ditambah cost of good purchase-nya 175. Nah, itu nanti dikurangi 41.000 jadi hasilnya 162.000. Paham? Paham. Oke, Jadi sudah. cuma dibuat tabel doang ya. Iya, buat kayak yang benar sama yang salah gitu. Oke, terima kasih Akila. Yes. Jadi, jadi ini kan bahas tentang Vivo sama average cost, tapi pakai penggunaan sistem perpetual kan. Demikian application Mart bikin operation on May 1. Dia menggunakan sistem perpetual inventory system. Nah, terus dia di sini ada unit sama unit cost sama sales unit. Pada Mei tanggal 1 dia ada unit sebesar 4.600. Terus ini dia membeli unit ya sebesar 4.600 kayak gini. Nah, habis itu ini kan pertanyaannya determine the ending inventory under a perpetual system using FIFO and moving average cost kan. Nah, berarti langsung aja ini kita lihat di sales unitnya. Kan kalau misalnya sales unit itu masuknya ke cost of goods sold. Nah, ini kan dia menjual sebesar 4. Yaudah kita kaliin yang 4 ini dikali 4.600 maka hasilnya 8.400. Kita tulis lagi di sebelahnya balance-nya 18.400. Terus juga di bawahnya dia menjual dia menjual lagi sebanyak 5. Ini diikutin aja. Maaf ya guys, belibet. Ini diikutin aja dari unitnya juga. Ini kan emang ada Mm. sisanya 3 kan. Nah, Mm-mm. tiganya ini dikali sama 4.600 yang atasnya. Kan kalau misalnya first in first out kan dia ngambil stok yang persediaan awal, baru ambil stok bawahnya. Jadi sisanya. Nah, ini duanya juga dikali 5.100 dari sisanya ini. Maka 3.400 tiga, 3 dikali 4.600 ditambah 2 dikali 5.100 hasilnya 44.400. Terus 6.800 dari mana? Tinggal ditambahin aja 4.400 ditambah 18.400. Kemudian di Mei tanggal 20 3 dikali 5.100 karena emang ini yang sisanya tadi. Terus juga hasilnya 15.300 maka balance-nya 78.100. Kemudian juga lanjut, tadi masih ada sisa 3 dikali 5.100 yang tadi. Kemudian ditambah 2 dikali 5
5.520, totalnya akhirnya 104.440. Nah, buat cara nyari ini inventorinya kan, unitnya kan ada 6. Terus kan kepakainya 2, berarti kan 6 kurangin 2 kan 4. Nah, ini 4 ini dikali sama 5.520 yang paling akhir. Kan yang lainnya udah kepake nih. Maka totalnya 22.080. Nah, untuk average cost-nya, cara nyarinya gimana? Ini kalian lihat unitnya aja. 7 dikali 4.600, 8 kali 5.100, 6 kali 5.520. Ini di total semua. Maka totalnya 106.120. Ini bagi 21 dari mana? 21 itu dari sini. Mohon maaf, 21 itu dari sini. Totalnya 7 tambah 8 tambah 6 itu kan 21. Hmm. Dari 21 unit kan. Jadinya 553.3. Terus COGS-nya dari sini 17 dikali sama yang unit yang udah per unit yang udah diketahui 503.3 sama dengan 85.906. Ending inventory-nya ya udah dikurangin aja 106.120 dikurangi 85.906 sama dengan 20.214. Sudah, Udah lah. Sudah, Oke. oke. udah. Tiga. Oke, teman-teman. Jadi aku mau membahas tentang yang 6.3 LO3. Jadi itu soalnya itu ada intinya perusahaan Vanida itu understate ending inventory. Totalnya itu 27.000. Terus kita tuh disuruh kayak determine, kayak tentukan gitu loh. Apa impactnya eh, understate ending inventory itu terhadap eh, ini ending inventory, terus COGS, sama equity di tahun 2019 dan 2020. Nah, understate itu kan kayak dia itu tidak mencatat itu sesuai dengan apa realitanya gitu loh. Kalau understate ya berarti di bawahnya, kalau overstate berarti di atasnya gitu. Nah, ini kan understate in ending inventory. Sebenarnya ini tuh tinggal kayak logika-logikaan aja sih atau enggak hafalan. Ini tuh pasti gini, misal when inventory error. Nah, ini kita kan understate ending inventory. Berarti COGS-nya di tahun 2019 pastinya overstate. Nah, lalu net income-nya pastinya juga understate. Karena kan kalau persediaan akhirnya itu dia itu lebih turun, pasti kan HPP-nya dia akan naik ya. Karena persediaannya sedikit. Nah, net income-nya juga dia akan menurun karena dia itu jualnya juga lebih sedikit barangnya karena salah gitu kan. Terus sama eh, gross profit ya. Tadi ada gross profit nggak? Bentar, bentar. Oh enggak, cuma equity aja, ekuitas. Nah, ekuitas kan modal kita ya. Kalau misalnya net income-nya menurun, pasti ekuitasnya juga menurun kan, understate juga. Kalau misalnya ending inventory-nya juga understate. Nah, di tahun 2019 itu pastinya akan berpengaruh sama tahun selanjutnya, guys. Jadi, di mana eh, beginning inventory kita itu pasti akan understate juga, akan menurun. Lalu equity kita juga akan menurun karena laba kita juga menurun dari 2019 itu. Terus terus apa lagi? Gross profit apa lagi? COGS-nya juga akan menurun karena kan net income-nya kita menurun. Jadi otomatis kita juga nggak akan beli banyak barang, terus HPP-nya juga tambah kecil gitu. Oke, next. Bentar, aku ya sing share screen. Sabar, sabar, sabar. Nanti kata Jaya ini. Paham nggak teman-temanku? Oke, jadi kita akan membahas tentang tentang ini. Bentar, aku lihat soalnya dulu guys. Uji. Apa baru? Nah ini, aku kasih soalnya di WA ya. Yang kita bahas kemarin itu loh. Ntar. Hmm. Tapi ini kan aku catat. Nah, jadi bla 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 bla. Pokoknya dia itu buat laporan keuangan perusahaan dagang di Oktober tanggal 31 pakai periodic system. Jadi kita ini disuruh nentuin pokoknya di sini FIFO sama average cost-nya. Oke, kita masuk yang FIFO dulu ya. Jadi tinggal sebenarnya sama aja sih.
Jadi kayak penulisan FIFO itu, pencatatan FIFO itu kan didahuluin barang yang kita beli dulu buat kita jual. Jadi yang pertama kita pastinya catat dulu tentang persediaan awal kita di tanggal 1 Oktober itu ada 60 unit. 60 unit ini dikali harga per unitnya. Unit cost or selling price. Jadi dikali 24. Ini totalnya 1.440. Di tanggal 9 kita beli persediaan lagi nih 120 unit dengan harga 26 ini. Totalnya 3120. 17 Oktober kita beli barang lagi, beli persediaan lagi 70 dikali 27, hasilnya 1.890. Lalu di tanggal 25 Oktober ini melakukan pembelian lagi persediaan 80 unit dikali harga per unitnya 28, 2.240. Ditambah, jadi totalnya pembelian di bulan Oktober ini 330 unit dan COGS-nya itu 8.690. Lalu kita catat, bentar belum Mbak, Oh, belum. kita catat yang di atas. Oh, iya masih baca soal ya? Belum, belum. Iya, kita kan Belum. belum nyatet penjualannya. Yo, Jadi oh, di iya. 11 Oktober kita jual nih persediaan kita 100 unit. Nah, 100 unit ini kita kan punya persediaan awal 60 ya. Hmm. Nah, itu tuh diambil lagi 40-nya dari persediaan pembelian kita pada tanggal 9 Oktober. Nah, itu ya dikali unit cost selling price-nya per 100 itu tadi. Lihat di tanggal 11 itu 35.500. Terus berlanjut sama, jadi masuk ya kayak persediaan tanggal segini, tanggal segini, tanggal segini gitu. Tanggal 22 juga ada penjualan, itu 65 unit, harganya 40, kita jualnya 2.600. Lalu tanggal 29 penjualannya itu 120 unit, di angka apa harga penjualannya itu 4.800. Jadi kita itu dari persediaan kita itu 330 kita beli, kita itu sudah jual 285 dengan totalnya 10.900 apa hasil penjualan kita. Lalu kita harus menentukan cost of goods available for sale. Jadi itu cara menghitungnya, itu tuh persediaan awal kita ditambah pembelian. Jadi kan beginning inventory kita kan 60 ya tadi ya. Itu persediaan awal, beginning inventory 60. Masuk, terus ditambah apa itu Kak? Pembeliannya, pembeliannya kita itu berapa? Ini Duh, kok seratus sama dua no? puluh Se. tujuh puluh 80. Bentar, bawah. Totalnya kan? Oh iya, Ya, kan kita kan beli kan 270 ya. dari total Iya, ini lupa kan. teman-teman, 270 kan. Sedangkan yang 60 ini kan beginning inventory-nya. Nah, lalu totalnya COGS-nya kita 330. Ya, apa for sale itu yang siap kita untuk jual. Lalu kita cari COGS-nya. Nah, ini salah teman-teman. Ini aku salah ketik. BTUD itu kayak barang yang tersedia untuk kita jual gitu loh. Jadi COGS itu kita nyarinya itu dengan cara, bentar, apa ya rumus COGS teman-teman? Lupa gue. COGS Apa itu. tuh? CGS itu, nah, persediaan awal ditambah pembelian barang kita, terus dikurangi penjualan kita. Nah, persediaan awal ditambah pembelian ini kan cost of goods available for sale ya, dikurangi penjualan. Nah, ini kan kita yang siap untuk kita jual ini kan 330. Lalu kita udah berhasil jual nih 285. Nah, berarti kita dapat juga ending inventory-nya kita. Kayak persediaan akhir kita itu tinggal segini, tinggal 45. Nah, cost of goods sold-nya kita bisa cari. Kan ke atas boleh. Jadi tadi kan ini kan kayak misalnya ini 100 ya, ini 60 diambil di tanggal 9 ini 40 dan seterusnya. Dan itu akan berakhir pasti sisanya di yang tanggal 25 ini toh apa harga per unit cost-nya. Jadi kita kali 45 dikali 28. Nah, ini totalnya ini 1.260. Nah, kita bisa cari HPP-nya juga. Itu sama aja sih sebenarnya kayak tadi. Persediaan awal tambah pembelian bersih, kurangi persediaan akhir. Ini tambah 1.440. Tadi ditambah 7.250, kurangi 1.260. Hasilnya segini. Bawah. Nah, kita cari laba kotornya, gross profit-nya. Kan penjualan bersihnya tadi kan 10.900 ya. Boleh sek.
Sana-sana. Nih. Ya, 10.900. Bawah, bawah. Hmm. Dikurangi HPP-nya. Oke. HPP-nya ini kita tadi udah dapet 7.430. Nah, berarti laba kotornya kita ini 3.470. Nah, tadi itu kita itu disuruh nyari gross profit rate. Jadi gross profit rate itu kayak margin laba kotor gitu loh. Jadi kayak kita itu berapa persen sih laba kotornya gitu. Nah, itu caranya gampang sih. Jadi tinggal gross profit ini dibagi sama hasil penjualan bersih. Lalu dikali 100%. Kita dapat gross profit rate kita itu 31%. Oh, Paham nggak teman-teman? ini Apa sama ya? ini berarti ya. Hmm. Ya, itu dari situ penjualan bersih. Jalan. Oh, ya, ya, ya. Kan ini kita dapat gross profit ini, terus Hmm. dibagi penjualan bersih, nanti Ah, dikali 100%. Ini memang rumus sih yang 100% ini. ah, ya, ya. Oke, lanjut. Nah, average cost ini sebenarnya sama aja, cuma kita harus cari rata-rata gitu ya. Rata-rata dari eh, unit penjualan mereka itu berapa. Nah, sama aja ya, kita tulis dari tanggal 1, 9, 17, 25, dan lain-lain, hasilnya sama. Dari pembeliannya juga sama ya, segini. Terus penjualannya juga sama segini. Terus sama 330 unit. Boleh diatasin? Mak? Tas ini. Kan sama ya kayak Vivo tadi ya, Oh, Vivo. oh iya Tuh sama. sama, terus 10.000 sama, 330 sama, boleh bawa. Nah, itu tuh tinggal rumusnya dari average cost itu, jadi itu cost of goods available for sale yang ini kan, bentar bentar, total cost, bentar bawah sih mah, aku kok bingung tulisan udah ya. Oh ini persediaan awal. Iya, Terus, terus ini tuh nah ini ini loh, 60 nih harga loh. pembelian ini nanti dibagi sama total unit yang kita beli. Oh, ini Ini terus kita kan belinya kan dibagi. segini. Intinya tuh kita cari rata-rata harga jual per unit gitu loh. Kan itu kan beda-beda ya harga jual per Ya. unitnya gitu. Nah, dibagi kita dapat 26,333 ini. Oke, sudah. COGS-nya juga 285. Nah, kita cari ending inventory. Ending inventory-nya kan tadi kan sama ya, persediaan akhirnya kan 45. Tadi dapat dari 330 kurangi 285, 45. Nanti kita kali dari hasil rata-rata average cost-nya tadi. 26,333 hasilnya 1.185. Nah, kita cari HPP-nya, harga pokok penjualan ya sama aja kayak persediaan awal tambah pembelian bersih. Persediaan awal kita kan tadi hasilnya segini ya, 60 kali berapa itu 24. Terus tambah pembelian bersih kita hasilnya segini 7250. Pembelian bersih itu berarti tanpa tanpa beginning inventory, terus sama dikurangi persediaan akhir kita ini ending inventory 1.185, hasilnya 7.505. Lalu gross profitnya juga sama aja, penjualan bersih kita dikurangi HPP-nya. Penjualan bersihnya kan sama ya kayak yang Vivo, tapi kita cuma beda di harga pokok penjualannya aja, COGS-nya aja. Karena kita Ini pakai harga rata-rata. Kalau harga rata-rata kan pasti harusnya boleh dibandingin deh di iya, atas itu. Berapa HPP-nya? ini ya. Bentar, bentar. HPP yang Vivo. HPP Vivo Kayaknya lebih 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 itu ya, le- kecil lebih ya. Vivo, lebih kecil Vivo daripada Iya, lebih kecil Vivo ya daripada apa si average cost. Age Karena average. dia memang rata-rata sih. Nggak satuan Oh, gitu kayak Vivo. Boleh nah ini kan ke tujuh bawah aja. ribu empat ratus tiga puluh kalau yang Heeh. kalau Ini tujuh ribu lima oh ratus ya, lima. beda Heeh. 102. Heeh. Terus kita dapat gross profitnya ini 3.395. Kebanyakan mana ya guys? Gross profitnya Vivo apa Livo ya tadi ya? Gross profit. Bentar. Ini berapa tadi? Tiga tiga Ini tiga ribu sembilan. tiga ratus sembilan puluh lima. Banyakan Ini ya di 3.000 tiga. Oh, average. banyak kan itu ya. Gross profitnya Vivo ya. Average. Oh ini apa sih? Vivo gak sih? Coba coba ini loh ini loh ini loh. Ini loh 3.470 toh. Hmm, Bawah aja. Average lebih banyak average.
Oh iya dah. Enggak, Neng. Enggak, Vivo toh. Ya, Vivo soalnya Vivo. dia itu bener-bener akurat gitu nggak sih guys? Kayak per unit itu harganya beda-beda juga kan. Kalau yang average itu memang rata-rata gitu. Tapi Betul. yang average itu bagus itu gak sih buat kayak kalau barang kita banyak, masa bakal ngitung satu-satu. Kayak Vivo kan nggak bisa juga ya. Terus ini kita cari gross profit rate-nya sama aja kayak tadi. Jadi gross profit dibagi itu penjualan bersih, pembelian bersih kita. Lalu dikali 100%. Sama aja sih gross profitnya itu nggak beda jauh. Soalnya nominalnya juga nggak beda jauh sih, 31%. Begitu teman-teman. Ada yang mau Oh, ditanyakan tidak? Tidak, enggak wes. Oke, Paham. Aman. aman stopen, stopen. paham. Sudah. Ya.